Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara lapor SPT badan melalui e-form PDF? Nah, kali ini kita akan belajar tutorial cara mengisi SPT tahunan badan melalui e-form PDF. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Silakan simak tutorialnya berikut ini. Seperti biasa, kita harus buka browser dulu. Yang saya bawa ini adalah Google Chrome biasanya. Kemudian ya untuk pelaporannya bisa langsung di sini sudah ada ekstensi dari DJP Online, atau kalau misalkan belum ya tinggal kita search aja pajak di sini di PDF-nya atau di situs pajak, kemudian tinggal kita klik saja. Kemudian di sini tinggal kita pilih yang pojok kanan atas ini, kita login di sini. Sama aja sebenarnya. Jadi nanti masuknya akan ke DJP Online ini. Nah, asumsi kita sudah pakai yang ini aja, pakai ekstensi dari PDF-nya tadi ya. Dari ekstensinya tadi. Di sini sudah ada ekstensinya. Nah, langkah awal ya tentu saja kita harus login terlebih dahulu. Misal kita login sekarang. Nah, kemudian setelah kita berhasil login seperti ini, maka untuk pelaporan tinggal kita klik menu lapor di sini. Kemudian untuk menu formulir PDF di sini ada e-form PDF versi baru. Silakan kita klik di sini. Setelah ini ada 3 menu, arsip, buat SPT, dan unduh. Kalau yang sebelumnya sudah pernah unduh Adobe PDF Reader, maka di sini tidak perlu lagi. Di sini kita tidak perlu mengunduh lagi kalau sebelumnya sudah pernah mengunduhnya atau kita sudah punya viewernya di sini. Nah, untuk arsip sendiri adalah SPT-SPT yang sudah pernah kita laporkan sebelumnya. Nah, untuk membuat baru berarti kita buat SPT di sini. Kemudian tahun pajaknya kita pilih tahun pajak yang mau kita laporkan. Misalkan di sini ada tahun 2020, kita isi tahun 2020. Kemudian di sini ada status normal atau pembetulan. Kalau bagi yang pertama kali lapor berarti kita pilih normal. Kalau yang sebelumnya sudah pernah lapor kemudian mau melakukan pembetulan berarti silakan di sini pilih pembetulan. Misalkan kalau pertama berarti pembetulannya 1. Tapi kalau baru pertama kali ya berarti kita pilih yang normal tadi. Berikutnya di sini ada untuk impor CSV dan informasi lainnya dapat Anda akses pada link berikut. Nah, ini untuk e-form PDF terbaru di sini sudah ada fasilitas impor CSV. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman ini, halaman e-form PDF. Di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini akan ada format dan contoh pengisian dan juga petunjuk pengisiannya. Oke. Nah, pada petunjuk pengisian di sini kita bisa melihat bagaimana cara mengisi formulir-formulirnya. Di sini contoh untuk kredit pajak dalam negeri, di sini ada keterangannya, contoh penulisannya seperti apa. Kemudian berikutnya untuk yang lampiran khusus 1A ini untuk daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Di sini sudah ada contoh-contohnya, cara mengisinya seperti apa. Kemudian ada juga di sini lampiran khusus untuk daftar cabang utama perusahaan. Jadi apabila perusahaan tersebut memiliki cabang, silakan diisi untuk yang lampiran khusus 5A di sini. Kemudian berikutnya ada pembayaran SSP. Di sini juga silakan di sini sudah ada tutorialnya. Nah, filenya seperti apa? Di sini yang sudah kita download tadi, di sini ada sekitar 5 file CSV yang sudah bisa kita unduh, kemudian kita bisa impor nanti kalau kita sudah isi. Contohnya di sini tadi lampiran 3 adalah lampiran bukti potong. Maka di sini cara mengisinya, di sini akan ada beberapa kolom, nama, nomor di sini, kemudian nama pemotong. Di sini kita bisa isi nama pemotong kita siapa. Kemudian NPWP, jangan lupa NPWP diubah sendiri. Di sini harus di depannya harus dikasih tanda petik di sini.
Jadi biar tetap tertulisnya angka di sini. Kemudian jenis PPh-nya apa? Di sini ada pasal 22, 23 atau nanti pasal 21 misalkan. Kemudian jenis penghasilannya, nah ini yang jenis penghasilannya tadi. Jadi untuk yang jenis penghasilannya ini kita bisa cek di sini. Di sini jenis penghasilannya bisa kita cek. Ada badan usaha industri semen, farmasi, dan ini untuk pasal 22, untuk pasal 23 misalkan di sini ada dividen, royalti, sewa dan seterusnya. Balik lagi ke sini, kemudian objek outputnya berapa, di sini kita tulis angka, kemudian PPh-nya yang sudah dipotong berapa. Kemudian bukti potongnya ditulis, tanggal bukti potong, alamat pemotongan dan juga NTPN. NTPN ini adalah bukti penyetorannya ya, bukti penyetoran bahwa pajak yang sudah kita potong, yang sudah dipotong ini itu sudah distorkan oleh pemotong di sini. Jadi pastikan untuk NTPN, pastikan bahwa kita juga sudah dipotong dengan cara mencantumkan NTPN-nya. Kalau ternyata kita tidak tahu NTPN-nya, maka silakan cari tahu ke pemotong atau ke pemungut pajaknya. Ini untuk yang lampiran 3. Nah, balik lagi ke situs DJP Online ini. Nah, setelah kita tahu untuk impor datanya, nah kita akan membuat SPT-nya. Nah, tadi sudah kita cek di sini tahun pajaknya, kemudian normal atau pembetulan, kemudian misalkan baru pertama kali tadi kita pilih normal. Nah, kemudian setelah itu di sini media pengiriman tokennya itu bisa email atau bisa melalui handphone. Nah, misalkan kita bisa pilih email atau handphone, kita bisa cek di sini. Nah, misalkan kita pilih email, berarti kita pilih yang email, kemudian kirim permintaan. Nah, kemudian setelah itu akan ada notifikasi seperti ini, sukses. Unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Silakan menghubungi KPP tempat Anda terdaftar untuk mendapatkan informasi mengenai status NPWP Anda. Nah, ini bisa kita tutup. Kemudian di sini filenya ada di sini. Nah, tinggal kita buka saja kalau ternyata PDF reader kita sudah pakai Adobe Reader. Kalau ternyata belum, ya berarti tinggal kita cek saja di sini. Kemudian klik kanan. Kemudian kita bisa pilih untuk yang open with-nya bisa pakai Adobe Reader. Nah, kalau misalkan tadi ya ternyata secara defaultnya itu belum dibukanya oleh Adobe Reader. Tapi kalau sudah berarti tinggal kita langsung buka saja di sini. Karena file ini hanya bisa dibuka oleh aplikasi Adobe Reader. Jadi tidak bisa pakai aplikasi PDF Reader lainnya. Contohnya ada Nitro dan seterusnya ya. Nah, ini adalah tampilan SPT tahunan 1771 badan. Di sini ada induk, kemudian tahun pajaknya di sini. Nah, berikutnya di sini seperti biasa. Jadi pengisiannya mungkin hampir sama atau sama persis dengan yang e-form yang lama. Gitu, hanya kalau sekarang ini bentuknya PDF. Tadi ya, untuk mengisi ini pastikan berarti kita sudah punya laporan keuangan. Nah, ini sudah saya siapkan laporan keuangannya. Contohnya seperti ini laporan keuangannya. Ada laporan laba rugi dan juga neraca di sini. Neraca per 31 Desember 2020. Kemudian ada juga di sini laporan laba rugi per 31 Desember 2020. Ini asumsinya, contohnya omsetnya itu adalah sebesar 5.460 juta di sini. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, laba bersihnya adalah sebesar 1.521 juta. Ini adalah laba bersih komersilnya. Asumsi tidak ada koreksi fiskal di dalamnya. Artinya berarti laba bersih fiskalnya atau laba neto fiskalnya itu sama. 1.521 juta. Nah, untuk neracanya juga sama. Di sini antara aktiva dan pasifanya sudah sama. Nah, berarti kalau kita sudah siapkan laporan keuangan seperti ini, maka kita bisa isikan ke SPT tahunan. Nah, kita buka lagi SPT tahunannya.
Nah, di sini sudah ada lampiran induk. Nah, seperti biasa untuk SPT tahunan kita buka dari lampiran yang terakhir. Artinya ini lampiran ke-6. Kita bisa buka di sini. Nah, untuk lampiran 6 di sini ada daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, kemudian daftar pemegang saham. Kalau kita punya utang di sini daftar utang dari pemegang saham. Ini asumsinya kalau kita punya ya. Kalau nggak ada berarti lampiran 6 ini kita kosongkan saja, nggak masalah. Gitu. Berikutnya lampiran 5 di sini. Lampiran 5 adalah daftar pengurus. Di sini adalah daftar pemegang sahamnya siapa. Ditulis nama, alamat, NPWP, jumlah modal yang di-store berapa, harus ditulis di sini. Kalau ada lebih dari satu berarti kita klik tambah di sini. Yang merah-merah ini harus diisi karena kalau tidak kita tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kalau ternyata kita mau hapus berarti tinggal kita hapus saja di sini. Kemudian yang bagian B adalah daftar susunan pengurus atau komisarisnya. Nah, kita bisa tambahkan di sini. Misalkan tadi ya, nama, kemudian alamat, NPWP-nya berapa, dan jabatannya apa. Misalkan direktur, komisaris, atau direktur utama. Kalau kita mau tambah juga silakan bisa gitu, tapi ini harus dilengkapi terlebih dahulu. Jadi mohon untuk melengkapi row sebelumnya. Gitu. Nanti kalau misalkan kita hapus juga bisa di sini. Jadi pastikan ya setiap lembarnya itu pastikan tidak ada lagi warna merah. Jadi kalau masih ada merah maka dia tidak bisa lanjut ke halaman berikutnya. Kita lanjut ke lampiran 4 di sini. Lampiran 4 adalah lampiran bagian PPA final atau penghasilan yang dikenakan final. Nah, asumsinya kalau misalkan Anda itu adalah dikenakan PPA final, contohnya PP 23 atau jasa konstruksi, maka cukup diisinya di bagian ini saja. Gitu. Jadi misalkan kalau perusahaan Anda termasuk dalam jasa konstruksi, misalkan baik itu pelaksana konstruksi, perencana konstruksi, atau pengawas konstruksi, maka silakan Anda isikan di sini. Berapa nilai kontraknya, berapa tarifnya, dan langsung otomatis nanti PPA terutangnya berapa. Kalau misalkan Anda itu adalah PP 23 yang termasuk di bawah 4,8 miliar, maka silakan di sini Anda klik yang nomor 14 ini, kemudian tadi tambah ya. Gitu. Misalkan di sini tinggal kita tambahkan di sini. Jadi kalau PP 23 itu posisinya ada di sini nomor 14, jenis penghasilan lainnya. Gitu, penghasilan atas peredaran bruto tertentu atau PP 23. Kemudian dasar pengenaan pajaknya berapa, kemudian tarifnya adalah 0,5%, PPA terutangnya adalah sebesar sekian, 2,5 juta gitu. Ini khusus untuk yang PP 23 ya, perusahaan yang penghitungan tarif pajaknya menggunakan PP 23 atau 0,5%. Nah, di contoh kali ini kita tidak menggunakan yang PP 23 ini. Gitu. Jadi kita menggunakan yang tarif PPA badan pasal 31E. Artinya nanti omsetnya tadi kan omsetnya itu kan sebesar 5 miliar ya, berarti artinya dia tidak bisa lagi pakai yang PP 23 atau yang 0,5%. Artinya dia nanti pakai tarif badan secara umum. Nah, kita balik lagi ke sini. Untuk yang B adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini dikosongkan saja kalau memang tidak ada penghasilan yang kita terima. Ada 1-6 di sini ada bantuan, hibah, dividen, iuran dari dana pensiun, dan seterusnya. Kalau ternyata tidak ada, maka ini bisa kita kosongkan. Kemudian nomor 7 di sini juga penghasilan lainnya yang termasuk bukan objek pajak. Di sini kita bisa tambahkan. Gitu. Tapi kalau nggak ada ya ini tinggal kita kosongkan saja. Kita scroll ke atas lagi untuk lampiran ke-3 di sini. Berikutnya ini adalah lampiran 3. Lampiran 3 di sini adalah untuk kredit pajak. Nah, untuk kredit pajak sendiri untuk pengisiannya bisa melalui impor data tadi atau bisa melalui tambah satu persatu. Di sini sudah kita buat masing-masing jenis pajak. Yang pertama bagian A adalah PPA pasal 22 dan yang kedua adalah PPA pasal 23.
Kenapa tidak ada pasal 21? Karena ini adalah badan. Badan itu tidak ada pemotongan PPh pasal 21. Adanya itu pasti paling tidak 22 atau 23. Nah, asumsi bahwa perusahaan memiliki bukti potong dari pasal 23 di sini. Maka kita bisa klik tambah di sini. Misalkan PT, kemudian NPWP-nya kita tulis. Kemudian jenis penghasilannya apa? Misalkan katakanlah imbalan berupa jasa di sini. Kemudian objek outputnya misalkan sebesar 500 juta. Kemudian PPh-nya berapa? Karena itu tarif PPh pasal 23 itu kan sebesar 2% ya. Berarti 500 juta kali 2%, artinya di sini berarti 10 juta. Nomor bukti potongnya berapa? Misalkan, kemudian tanggal bukti potongnya bisa kita tulis di sini. Katakanlah tahun Desember 1 Desember misalkan. Kemudian alamat pemotongnya di mana? Misalkan Jakarta. NTPN-nya ini bisa kita kosongkan. Tuh. Nah, berikutnya kalau misalkan kita mau tambah lagi ya tinggal kita tambah di sini ada pasal 22 dan pasal 23. Nah, berikutnya kalau sudah kita masuk ke lampiran nomor 2. Lampiran nomor 2 ini adalah terkait dengan rincian biaya. Nah, rincian biaya ini yang kita masukkan dari laporan keuangan kita, khususnya di laba rugi di sini. Pastikan angkanya sama. Nah, contoh di sini ada harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya dari luar usaha. Nah, di sini sudah ada, jadi pastikan angka-angkanya itu sama dengan yang ada di laporan laba rugi. Jadi misalkan, katakanlah pembelian barang dagang, misalkan di sini angkanya saya ambil dari sini. Oke, nah ini misalkan harga pokok penjualannya ini sudah sama angkanya di sini 2.568 juta, sudah sama dengan laporan laba ruginya di sini. Berikutnya yang harus kita input adalah biaya usaha. Nah, biaya usaha juga sama, kita harus menginputnya sama dengan yang ada di biaya administrasi umum di sini.
Sama seperti HPP tadi, untuk biaya usaha lainnya juga sama, pastikan angkanya di sini itu sama dengan angka yang ada di laporan laba rugi sebesar 1.371.000.000. Nah, kalau sudah sama di sini untuk biaya dari luar usaha ini asumsinya tidak ada, jadi samakan 0 di sini. Nah, berarti untuk lampiran 2-nya sudah kita berhasil isi. Nah, berikutnya untuk lampiran nomor 1 sekarang. Nah, untuk lampiran nomor 1 ini adalah lampiran pengisian dari laporan, masih dari laporan laba rugi. Di sini yang kuning itu artinya sudah kita isi. Nah, tinggal kita isi peredaran usahanya saja. Nah, peredaran usaha berarti samakan dengan angka yang ada di laba rugi tadi, masih sama sebesar 5.460.000.000. Berarti kita isi di sini. Nah, berikutnya di sini angkanya sudah sama. Nah, berarti pastikan jumlah penghasilan neto komersilnya itu adalah sama dengan yang ada di laba rugi di sini. Laba neto komersil 1.521.000.000 itu sama dengan yang ada di jumlah penghasilan neto komersil di SPT tahunan di sini. Nah, berhubung ini itu tidak dikenakan PPh final, maka 4 ini juga harus kita kosongkan gitu. Tadi ya, karena berhubung kita pakainya itu bukan yang PP23, kalau kita pakai PP23 itu artinya penghasilan neto komersil sama dengan penghasilan yang dikenakan final, artinya sudah selesai sampai sini. Gitu. Jadi tidak ada yang harus kita tulis lagi setelah ini. Tapi kalau misalkan Anda itu bukan pemakai PP23, maka kita bisa lanjut. Nah, di sini tidak ada. Nah, asumsinya tadi ya, asumsinya tidak ada koreksi fiskal setelah ini. Maka penghasilan neto fiskalnya itu sama dengan penghasilan neto komersil di sini. Jadi asumsinya tidak ada yang dikoreksi dan tidak ada yang dikenakan PPh final. Berarti penghasilan neto komersilnya sama dengan penghasilan neto komersil. Nah, setelah berhasil kita isi di sini, kita masuk ke induk sekarang. Langsung ke induk, kita buka induknya. Nah, tinggal kita isi. Kalau misalkan nomor teleponnya belum terisi, kita bisa isi. Jadi pastikan sama seperti lampiran-lampiran sebelumnya, pastikan kolom yang berwarna merah itu semuanya sudah terisi. Di sini kita bisa cek diaudit atau tidak diaudit. Kalau diaudit, kita harus mengisi nama akuntan publik dan nama konsultan pajaknya. Tapi kalau tidak ada, ya berarti kita kosongkan. Di sini ada opininya, apakah wajar tanpa pengecualian, dengan pengecualian, tidak wajar atau tidak ada opini. Nah, asumsinya ini tidak diaudit, berarti kita pilih yang tidak diaudit. Nah, di sini penghasilan neto fiskalnya itu sudah tertera di sini 1.521.000.000. Nah, berhubung tadi omsetnya itu adalah sebesar 5 miliar, berarti antara 4,8 sampai 50 miliar. Maka sesuai dengan tarif pasal 31E ayat 1, maka kena pajaknya adalah sebesar 187.534.286 rupiah. Nah, angka ini dari mana? Angka ini diperoleh dari seperti ini contoh penghitungannya. Tarif PPh pasal 31E ini sebesar 187.534.286 rupiah. Nah, angka ini berasal dari mana? Nah, kita coba cari hitung-hitungannya seperti ini. Maka kita pakai yang pasal 31E, peredaran usahanya itu adalah sebesar 5.460.000.000, penghasilan neto fiskalnya adalah sebesar 1.521.000.000. Maka karena omsetnya itu antara 4,8 sampai 50 miliar, maka dia nanti ada dua lapisan tarif. Yang pertama pakai fasilitas dan non fasilitas. Dan ingat, berhubung ini adalah tahun 2020, maka sudah ada penyesuaian tarif. Untuk tarif PPh Badan tahun 2020 adalah sebesar 22%.
Kalau yang pakai fasilitas berarti kita kurangkan setengahnya, berarti sebesar 11%. Nah, cara mencari untuk yang fasilitas berarti rumusnya adalah 4,8 ini, 4,8 miliar kita bagi dengan peredaran usahanya sebesar 5 miliar 460 juta ini, kita kalikan dengan penghasilan neto fiskalnya. Jadi 4,8 dibagi peredaran usaha kita kalikan dengan penghasilan neto fiskal. Hasilnya adalah sebesar ini, 1 miliar 337 142 ribu rupiah 857. Nah, dari fasilitas ini kita kalikan sebesar 11% ya. Jadi yang mendapatkan fasilitas itu kita kalikan tarif 11%. Dan yang non fasilitas berarti langsung saja kita kurangkan penghasilan neto fiskal. Di sini kita kurangkan dengan yang mendapatkan fasilitas. Artinya di sini penghasilan neto fiskalnya dikurangkan dengan yang fasilitas ini. Hasilnya adalah sebesar 183.847.143 rupiah di sini. Nah, dari angka ini kita kalikan tarif pasal 22-nya jadi sini, jadi tarif 22% kita kalikan di sini. Hasilnya adalah sebesar 40.448.571 rupiah. Nah, di sini PPh terutangnya berarti kita jumlahkan yang pakai fasilitas dan non fasilitas. Jadi yang pakai tarif 11% dan pakai tarif yang 22%. Nah, PPh terutangnya adalah sebesar 187.534.286. Nah, angkanya kan sudah sama ya di sini, berarti angka ini sudah benar. Nah, berikutnya tadi karena sudah ada kredit pajaknya di sini sebesar 10 juta, maka PPh kurang bayarnya adalah sebesar ini, 177.534.000 rupiah. Di sini ada tambahannya 286. Nah, kemudian ini kurang bayarnya tadi ya sebesar ini. Nah, pembayarannya itu harus kita tanggal berapa di sini? Misalkan tanggal hari ini, misalkan April tanggal 1. Maka ini di sini. Nah, kalau sudah semuanya terisi di sini, maka kita lanjutkan ke induk di sini. Induk sudah terisi semuanya. Nah, berikutnya untuk lampirannya apa saja harus kita lampirkan? Karena tadi adalah kurang bayar, maka kita bisa centang di sini surat setoran pajaknya. Kemudian laporan keuangan tadi, transkrip laporan keuangan. Berikutnya kalau ada yang lainnya, misalkan di sini ada daftar penyusutan. Tadi kan ada penyusutan ya, maka harus melampirkan daftar penyusutannya juga di sini. Nah, kemudian pada bagian pernyataan di sini tempatnya di mana, katakanlah tadi Jakarta, kemudian tanggal berapa di sini, misalkan tanggal hari ini. Kemudian untuk cap dan perusahaan di sini tidak perlu diisi sebenarnya. Jadi untuk tanda tangan dan cap perusahaan tidak perlu diisikan, walaupun di sini pada saat kita klik itu boleh. Tapi sebenarnya tidak jadi wajib gitu. Kalaupun mau dipakai juga silakan, tapi kalaupun tidak juga tidak masalah. Gitu. Nah, kalau sudah, berikutnya kita bisa kirim dokumennya di sini. Jadi kita klik kirim dokumen di sini. Nah, kemudian di sini ada unggah file laporan keuangannya. Di sini unggah laporan keuangan, kita bisa unggah. Nah, laporan keuangan tadi ya, yang laporan laba rugi dan juga neraca tadi. Di sini misalkan kita unggah di sini. Nah, pastikan formatnya adalah PDF dan ukuran maksimalnya adalah 20 MB. Jadi kalau lebih dari itu tidak bisa. Dan pastikan PDF di sini, .pdf. Unggah lampiran lainnya juga silakan. Di sini ada rekapitulasi peredaran bruto PP23. Ini kalau perusahaannya menggunakan PP23 ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak perlu.
Daftar nominatif atau biaya promosi ini kalau ada biaya entertain yang dikoreksi tadi. Kemudian yang lainnya ini menyesuaikan. Nah, berikutnya tadi kan karena statusnya adalah kurang bayar sebesar ini 177 juta. Nah, ini berarti kita harus setorkan dulu pajaknya. Kemudian setelah disetorkan, maka silakan nanti isi kode billingnya di sini atau silakan isi NTPN-nya di sini. Dengan cara di sini kita tambah. Nah, kodenya sudah benar. Jadi kalau PPh kurang bayar tahunan itu adalah kodenya seperti ini 411126. Kode jenis storenya adalah 200. Ini karena dia statusnya adalah PPh badan. Tanggalnya tanggal hari ini misalkan. Jumlah bayarnya berapa? Harus sama di sini. Nilai kurang bayarnya harus sama dengan yang dibayarkan. Kemudian NTPN-nya berapa? Nah, kalau sudah tidak ada yang warna merah lagi di sini, artinya kita bisa lapor. Nah, kode verifikasi itu yang kita terima dari DJP ya, yang dikirimkan melalui email ataupun nomor handphone kita. Nah, tinggal kita submit aja misalkan. Nah, tinggal kita submit nanti. Kalau berhasil, maka nanti akan ada notifikasi submit berhasil. Nah, kalau kita sudah berhasil submit di sini, maka nanti akan muncul lihat BPE di sini. Jadi kalau sudah seperti ini, sudah dapat bukti penerimaan elektroniknya, maka kita sudah lapor SPT tahunan, PPh badan menggunakan e-form PDF. Ini bisa kita cetak, kalaupun nggak dicetak juga tidak masalah. Gitu. Ini bisa kita cetak di sini. Ini bisa kita cetak lampiran-lampirannya. Gitu. Jadi kalau mau langsung dicetak bisa. Jadi tinggal kita klik icon print ini. Kemudian otomatis nanti akan ada seluruh halaman yang tercetak. Tinggal kita sesuaikan saja kertasnya. Usahakan kertas yang digunakan adalah F4 ya. Atau paling tidak legal, F4 atau legal. Tinggal kita print saja setelah itu. Demikian untuk laporan SPT tahunan badan menggunakan e-form PDF. Semoga informasi ini bisa memberikan pengetahuan baru bagi Anda, khususnya bagi Anda pemilik perusahaan, baik itu yang menggunakan PP23 ataupun yang tidak menggunakan PP23. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.